Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami meneruskan kembali episode yang kelima tentang kehidupan manusia setelah kematian. Saya kutipkan dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakan, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Isra ayat 86. Shadaqallahul azim. Ketika di dalam hati kita Muhammadnya atau manusianya yang merasa hidup, manusianya yang merasa wujud, manusianya yang merasa berkuasa di dalam hati kita, maka selamanya kita takkan pernah bertuhan di hati kita. Selagi di hati kita bukan berkedudukan sebagai makhluk, akan tetapi sebagai sang Khalik daripada sang Khalik itu sendiri. Sampai kapanpun ketika di dalam hati kita masih nyata kewujudan manusia kita, maka selamanya Allah akan gaib atas diri kita. Allah akan tiada atas diri kita. Allah akan selalu tidak ada peranannya sedikit pun terhadap kita selama ini. Karena apa? Karena sang Khalik itu adalah diri kita sendiri selama ini. Tapi kita tidak menyadari bahwa selama ini kita mentuhankan diri kita sendiri di hati kita daripada mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta diri kita selama ini.
itulah bukti-bukti yang sangat amat nyatanya bahwa selama ini kita belum beragama dan belum bertuhan. Karena apa? Buktinya apa? Awaluddin ma'rifatullah. Suatu agama itu adalah mengenal Allah sebagai pencipta diri manusia kita, mengenal Allah sebagai satu-satunya yang wujud di alam semesta ini, mengenal Allah satu-satunya yang hidup di alam semesta ini, mengenal Allah satu-satunya yang berkuasa di alam raya ini. Bila kita belum mengenali Allah, bagaimana mungkin kita dikatakan beragama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi itulah hakikat kematian diri manusia kita selama ini. Seolah-olah menurut kita selama ini kita ini hidup. Akan tetapi di sisi Allah selama ini kita ini mati jiwanya, mati kesadarannya, mati beragamanya, mati bertuhannya. Karena selama ini kita hanyalah mentuhankan, mendudukkan hawa nafsu kita sendiri serta iblis dan syaitan yang ada di dalam hati kita ini sebagai Tuhan, sebagai berhala, sebagai salib-salib yang menghalang-halangi kita berjumpa kepada Allah Sang Pencipta diri kita, yang menghalang-halangi hamba bertemu dan mengenal Tuhannya selama ini. Karena itulah doktrin yang selama ini kita dengar. Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Allah laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya manusia pada kebingungan mencari Tuhannya. Akhirnya hawa nafsu, iblis dan setan mengambil peranan-peranan sebagai Tuhan atas hati manusianya. Mari kita kaji secara logikanya, secara kenyataannya. Sebenarnya yang laisa kamitslihi syai'un, sebenarnya yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa itu siapa? Ketika manusia masih menjabat menjadi Tuhan di hatinya, pasti yang disaksikan, pasti yang didengarkan, pasti yang dinyatakan di dalam penglihatan dan pendengarannya di hatinya, pasti menyangka makhluk-makhluknya lah yang berkuasa tampil. Makhluk-makhluknya lah yang berkuasa untuk wujud di dalam pandangan dan pendengarannya. Seolah-olah Allah tiada apa-apanya di dalam makhluk-makhluknya itu. Memang benar sekali Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Namun Allah meliputi apa-apa dan siapa-siapa. Namun Allah meliputi segala sesuatu, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Logikanya begini.
Bila tanpa Allah, bila tanpa hidup, apakah diri kita tercipta? Apakah keberadaan diri kita di dunia ini akan wujud? Bila Allah tidak ada, bila Allah tidak wujud, bila Allah gaib. Maka dari itulah bukti kenyataan wujudullah, bukti kenyataan kuasa Allah, bukti kenyataan uripe Allah dengan terjadinya makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Didahului dengan kenyataan kewujudan diri manusia kita inilah nyatanya, tajallinya, dunungnya Allah yang wujud atas seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Berhubung di hati kita, kita berposisi sebagai Tuhan, kita berposisi sebagai Allah, tapi kita tidak menyadarinya, maka semua itu akan membutakan hati kita, akan membingungkan hati kita. Begitulah sangat amat sulitnya untuk kembali rojiun kepada Allah, meniti, melewati wat siratal mustaqim yang kita tempuh selama ini di dalam kehidupan ini, sehingga diisyarahkan, sehingga dibayangkan, sehingga diilustrasikan oleh manusia untuk menuju Allah itu harus melewati wat siratal mustaqim dulu. Tanpa melewati wat siratal mustaqim, muhal, tidak mungkin ketemu dengan Allah. Jadi wat siratal mustaqim di sini bukan seperti yang dibayang-bayangkan manusia. Karena manusia hanyalah bayang-bayang saja, membayang-bayangkan Allah, membayang-bayangkan alam-alam yang sudah diceritakan, membayang-bayangkan neraka dan surga, membayang-bayangkan wat siratal mustaqim, membayang-bayangkan yaumil hisab, membayang-bayangkan hari akhirat, membayang-bayangkan hari kebangkitan, membayang-bayangkan hari kiamat, membayang-bayangkan siksa kubur, membayang-bayangkan alam kubur, dan membayang-bayangkan kematian saja di hatinya selama ini. Semua masih bayang-bayang yang semu. Semua belum nyata di hatinya. Karena apa? Karena manusianya belum beragama dan bertuhankan Allah di hatinya, di dalam dirinya. Akan tetapi selama ini kan beragama dan bertuhannya hanyalah di luar dirinya, bukan di dalam dirinya. Beragama, bertuhan, beribadah, sholat selama ini hanyalah di luar dirinya, sehingga di dalam dirinya gelap gulita akan Tuhannya. Jadi untuk meniti, menuju kepada Allah sangat amat sulitnya, tanpa guru pembimbing, tanpa yang menunjuki jalan ke situ. Diibaratkan wat siratal mustaqim itu pecahnya rambut jadi 7, dan
tajamnya 1000 pedang, maka sangat amat sulitnya, dan tak satu pun manusia bisa melewatinya. Tak satu pun, siapapun orangnya, tak satu pun bisa melewatinya. Tak satu pun manusia bisa menuju Allah. Tak satu pun manusia bisa berjalan menemui Allah. Takkan bisa. Satu pun manusia tidak ada di alam semesta ini. Hanya orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah. Ingat, yang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendak makhluknya. Ketika kehendak makhluknya sudah hancur lebur, maka itulah kehendak Allah. Karena apa? Karena mayoritas manusia tidak menyadari selama ini bahwa dirinya dikehendaki, dikuasai oleh Sang Penciptanya. Akan tetapi manusia sama-sama mentuhankan dirinya sendiri di hatinya, merasa dirinya sudah bermakrifat kepada Allah, merasa dirinya sudah paham apa yang dituturkan, dipaparkan di dalam YouTube, seolah-olah dirinya sudah mengenal, seolah-olah dirinya sudah paham, akan tetapi kepahamannya masih kepahaman dan kehendak manusianya. Maka tertipulah manusia dengan siapa yang menasehati di hatinya, yakni iblis dan setan telah menyesatkan kepahamannya, sehingga kepahamannya tidak ada manfaatnya sedikit pun, sehingga kepahamannya akan memunculkan kesombongan di dalam hatinya yang merasa faham. Akhirnya dibuat debat-debatan antar sesama. Karena pada hakikatnya orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, dialah orang-orang yang sudah mengenal kematian dirinya. Orang-orang yang sudah bermakrifat hakikat diri manusianya yang hanya sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Inilah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih-Nya. Inilah hakikat para habaib itu. Inilah hakikat para pecinta Allah. Apa maknanya? Di dalam hatinya sudah tak ada lagi kemakhlukan diri manusianya. Yang ada hanyalah Allah sebagai penguasa alam semesta ini. Jadi kebanyakan manusia yang sudah mengenal Allah tak banyak bicara di grup-grup untuk menonjolkan kepahaman-kepahamannya. Mereka lebih banyak diam dan bahkan mereka menghindari manusia. Akhirnya ia menyendiri, bebas, terbang lepas bagaikan burung yang terlepas dari sangkarnya. Bebas kemanapun ia pergi, bebas kemanapun ia terbang, meluaskan ketauhidannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya, semoga kita semua selalu
menyadari di dalam hati kita bahwa sebenarnya hakikatnya kita hanyalah makhluk yang tak bisa apa-apa, yang tak bisa bersiapa-siapa, dan yang tak bisa bersuara, yang tak bisa berhuruf. Karena kita selama ini mengaku jadi Tuhan, maka bingunglah hati kita untuk mengenal laisa kamislihi syai'un itu. Semoga kita semua, terutama saya, selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dihidupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.